الله قول يا رب الله أكبر. Tank-tank Israel dihancurkan. Aksi berbahaya TNI demi tegakkan perdamaian Gaza. Simak ulasan saya berikut dan tolong subscribe channel ini, agar kalian tetap tahu informasi update dari kami. Dunia kembali dikejutkan oleh sebuah operasi militer rahasia yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia, TNI, di wilayah konflik Gaza. Dalam sebuah misi berani dan penuh risiko, pasukan elit TNI berhasil menghancurkan sejumlah tank tempur milik militer Israel dalam upaya mereka menegakkan perdamaian dan menyelamatkan warga sipil Palestina dari kekejaman yang terus terjadi. Menurut laporan fiktif dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus), operasi ini berlangsung pada dini hari waktu Gaza. Dengan menggunakan sistem penyusupan amfibi dan drone pengintai canggih, pasukan elit TNI menyusup ke area perbatasan Gaza yang dijaga ketat oleh militer Israel. Target utama mereka adalah konvoi tank Merkava Mark IV yang bersiap melakukan serangan ke wilayah pemukiman warga sipil Palestina. Operasi ini adalah bentuk komitmen Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan perdamaian dunia, ujar Komandan Jenderal TNI dalam pernyataan resminya. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat ledakan besar menerangi langit malam Gaza. Beberapa tank Merkava meledak hebat setelah dihantam senjata anti-tank buatan Indonesia, R-Hantam 25, yang dikembangkan khusus untuk pertempuran urban dan mampu menembus lapisan baja tank modern. Suara ledakannya mengguncang seluruh kota. Kami semua bersorak karena akhirnya ada yang berani melawan, ujar salah seorang warga Gaza yang menyaksikan kejadian tersebut dari kejauhan. Tak tinggal diam, militer Israel langsung mengirimkan pasukan bantuan untuk memburu para pejuang TNI. Terjadi kontak senjata sengit di pinggiran Khan Yunis, Gaza Selatan. Namun, berkat taktik gerilya dan medan yang dikuasai warga lokal, pasukan TNI berhasil menghindar dan melakukan perlawanan balik. Helikopter tempur milik Israel yang mencoba melakukan pengejaran berhasil dihalau oleh sistem pertahanan udara portabel milik TNI yang diselundupkan melalui jalur bawah tanah Rafah. Satu unit helikopter Apache dilaporkan berhasil ditembak jatuh. Dalam konferensi pers fiktif di Jakarta, Presiden Indonesia menyampaikan bahwa operasi ini bukan untuk memprovokasi perang, melainkan langkah nyata Indonesia dalam menegakkan keadilan internasional. Kami tidak akan tinggal diam melihat penderitaan saudara-saudara kita di Gaza. Indonesia hadir bukan sebagai penjajah, tapi sebagai pelindung kemanusiaan, tegas Presiden. Bagi warga Gaza, pasukan TNI kini dipandang sebagai pahlawan sejati. Bendera Indonesia berkibar di berbagai sudut kota, dan anak-anak kecil menuliskan kata, "Terima kasih Indonesia" di dinding-dinding puing bangunan yang hancur. Seorang anak Palestina bernama Aisyah, 9 tahun, mengatakan, "Kami tidak pernah tahu siapa yang akan menyelamatkan kami. Tapi malam itu, bintang merah putih datang membawa harapan." Meski ini adalah kisah fiktif, cerita ini menggambarkan semangat solidaritas Indonesia terhadap perjuangan kemanusiaan di Gaza. Misi berani TNI dalam menghancurkan tank-tank Israel menjadi simbol perlawanan dan tekad bangsa Indonesia dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian dunia. Konflik di Gaza makin tak terkendali sejak awal 2025, ketika Israel meningkatkan agresinya usai peristiwa pemboman di Ashkelon. Dalih keamanan nasional dijadikan alasan untuk menyerbu habis wilayah utara dan timur Gaza. Dalam 1 bulan, lebih dari 6.000 warga sipil tewas, termasuk perempuan, anak-anak, dan tenaga medis. Indonesia, yang selama ini konsisten membela Palestina di berbagai forum internasional, merasa frustrasi melihat lemahnya respon PBB dan dunia barat. Laporan dari Duta Besar RI di Kairo menyebut, ratusan warga Gaza terjebak di sektor utara, tak bisa mengungsi karena dikepung tank-tank Israel. Kondisi kemanusiaan memburuk, persediaan makanan habis, rumah sakit rusak, dan listrik padam total. Akhirnya dalam rapat Dewan Pertahanan Nasional tanggal 18 Mei 2025, Presiden Joko Widodo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subekti
dan Kepala Bin Legend TNI, Puren, Roni Prihandoko, memutuskan mengirimkan pasukan khusus Indonesia untuk operasi kemanusiaan bersenjata. Misi ini diberi nama Operasi Garuda Merah, misi rahasia lintas matra pertama yang dilakukan Indonesia di kawasan Timur Tengah sejak zaman konfrontasi tahun 60-an. Sebanyak 45 prajurit elit pilihan dari Kopassus Grup 2 Para Komando, Denjaka Marinir, Yonif Raider 400, dan Satuan Intel AU diterbangkan secara rahasia ke Mesir menggunakan pesawat Hercules C-130. Di pangkalan militer El Arish, mereka melakukan briefing akhir bersama perwakilan Brigade Izzuddin Al-Qassam. Senjata yang dibawa bukan sembarangan. Selain senapan serbu SS-2V5A1, mereka dibekali RPG-29 Vampir, peluncur rudal anti-tank AT-4CS, ranjau remote, drone intai mini, dan C-4 plastik. Mereka juga membawa bendera Indonesia dan Palestina yang nantinya akan dipasang di atas reruntuhan tank Israel. Menurut Mayor Marinir Haryono, Komandan Lapangan Operasi, misi ini sangat berisiko tinggi. Jika tertangkap, mereka bisa dihukum mati di tempat. Tapi semangat anak-anak muda kita ini luar biasa. Demi kemanusiaan pantang mundur. Tepat pukul 2.00, Regu Garuda 1 memulai serangan. 2 personel penyusup mendekat ke tank dengan merayap di reruntuhan rumah, membawa C4 yang dipasang di roda rantai dan bawah bodi tank. Saat ledakan terjadi, 2 tank Merkava meledak seketika, membakar kru di dalamnya. Serangan balasan Israel langsung datang. Helikopter Apache dan drone Heron mengitari lokasi. Namun Regu TNI yang sudah terlatih tempur hutan dan perkotaan berhasil menghindari patroli udara. Garuda 2 menyerang dari sisi timur. Dengan RPG-29, 2 tank dihancurkan dari jarak 300 meter. Salah satunya hancur total setelah terkena tembakan tepat di bawah Kubah Meriam. Garuda 3 menghadang konvoi tank Israel yang hendak masuk ke jalur Salahuddin. Mereka memasang ranjau darurat di jalur mundur. Saat tank melintas, ledakan menghancurkan 2 tank sekaligus. Dalam 45 menit, 12 tank Israel dihancurkan. Suara ledakan menggema sepanjang Gaza. Langit malam berubah jingga, asap hitam membumbung tinggi. Sorak-sorai warga Palestina pecah, meneriakan, Allahu Akbar, hidup Indonesia, Garuda, Garuda. Menurut Mayor Marinir Haryono, Komandan Lapangan Operasi, misi ini sangat berisiko tinggi. Jika tertangkap, mereka bisa dihukum mati di tempat. Tapi semangat anak-anak muda kita ini luar biasa. Demi kemanusiaan pantang mundur. Israel mengecam keras Indonesia, menyebut aksi TNI sebagai pelanggaran kedaulatan dan tindakan terorisme. Perdana Menteri Netanyahu bahkan mengancam balas dendam. Sebaliknya, negara-negara Timur Tengah justru menyatakan dukungan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar, pemimpin Hizbullah Lebanon, hingga Presiden Iran mengucapkan terima kasih kepada Indonesia. Sekjen PBB Antonio Guterres memuji tindakan TNI sebagai bentuk keberanian negara Asia dalam melawan kejahatan perang. Ketika suara diplomasi gagal, keberanian seperti ini menghidupkan harapan dunia. Sukses Operasi Garuda Merah membuat Indonesia siap melanjutkan misi kemanusiaan. Direncanakan Operasi Garuda Merah 2 untuk menyelamatkan ratusan warga Palestina di Rafah yang dikepung. Misi ini akan dicatat sejarah sebagai aksi kemanusiaan paling berani yang pernah dilakukan Indonesia di era modern.